Selamat pagi Ibu, perkenalkan nama saya Maria Febiana Boan, NIM 5201014. Dalam video kali ini saya akan melakukan pemeriksaan Bell's palsy. Pertama-tama, Bell's palsy sendiri adalah kelumpuhan pada otot wajah yang menyebabkan salah satu wajah tampak melorot. Kondisi ini dapat muncul secara tiba-tiba, namun biasanya tidak bersifat permanen. Banyak orang yang menganggap Bell's palsy sebagai stroke atau mirip sama stroke, karena gejalanya serupa, yaitu kelumpuhan pada wajah. Padahal kedua penyakit ini sebenarnya berbeda. Penyebab terjadinya Bell's palsy, kondisi ini diduga terkait dengan infeksi virus atau beberapa penyakit seperti infeksi telinga bagian tengah dan penyakit diabetes. Di sini sebagai contoh, nama pasiennya Lia, umurnya 20 tahun, jenis kelamin pasien perempuan, agama pasien Katolik, pekerjaan sekarang masih mahasiswa, alamat Jalan Raya Solo. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fisik, di mana dibagi menjadi tekanan darah, denyut nadi, frekuensi pernapasan, dan temperatur. Yang pertama saya akan melakukan pemeriksaan tekanan darah. Di sini saya sudah mempunyai alatnya. Permisi ya Kak. Ya. Dan ini stetoskop untuk mendengarkan sistol dan diastol. Sebelum memompanya, sebaiknya mengunci agar anginnya tidak keluar dan jarumnya bisa naik. Di sini saya mendapatkan hasil di mana tekanan darah pasien 130/90. Permisi Kak. Yang kedua, saya akan melakukan pemeriksaan denyut nadi, di mana begini saya menggunakan waktu 1 menit full. Di sini sudah saya atur waktunya 1 menit, dan pemeriksaannya di nadi di radialis. Pemeriksaannya 1 menit full. Pertama kita cari dulu di mana nadi tersebut. Jika kita sudah mendapatkannya, tekan di nadi tersebut dan dengarkan selama 1 menit.
nadi pasien 70 kali per menit. Pemeriksaan selanjutnya yaitu pernapasan. Pernapasan biasanya menggunakan tangan yang dominan untuk memegang dada pasien, tapi jika pasien merasa terganggu, bisa melihat gerakan daripada dada pasien tersebut. Bisa dilihat 1 menit full berapa kali dada pasien bergerak. Jadi satukan tarik, turun, dihitung 1 kali. Di sini saya sudah mengatur timenya 1 menit full. Sekarang saya akan mulai menghitungnya. Baik, di sini sudah 1 menit dan pernapasan pasien 22 kali per menit. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan temperatur. Di sini saya sudah ada alatnya. Sebelum melakukan pemeriksaan, pastikan tanda hitam tanda hitam yang ini berada di nomor 35 dengan cara melakukan seperti ini hingga garis hitamnya berada di nomor 35. Sekarang sudah di 35. Dan sekarang kita akan memasukkannya ke dalam ketiak pasien. Sebelum itu minta izin dulu kepada pasien agar pasien tidak merasa terganggu. Permisi Kak, di sini saya akan melakukan pemeriksaan suhu. Saya akan memasukkannya ke dalam ketiak Kakak. Apakah Kakak bersedia? Ya. Permisi ya Kak. Kalau boleh biar Kakak sendiri yang taruh. Waktu yang dibutuhkan untuk pemeriksaan suhu kurang lebih 1 menit. Jangan terlalu lama juga. Baik Kak, boleh dicabut. Di sini garis hitamnya berhenti di 36 derajat Celcius. Jadi suhu pasien 36 derajat Celcius. Data lainnya bisa berupa menanyakan kepada pasien tentang berat badan dan tinggi badan. Permisi Kak, berat badan Kakak berapa kalau boleh tahu? 45. 45 kg. Dan tinggi badan Kakak? 165. 165 ya. Semua data pasien yang pasien beritahukan, bila perlu dicatat agar bisa dipergunakan sebaiknya. Pemeriksaan selanjutnya itu pemeriksaan inspeksi, di mana kita melihat kondisi wajah pasien dan simetris atau tidak, kanan kiri, terutama pada bibir. Di sini wajah pasien asimetris pada wajah sebelah kanan, terutama pada bibir, merot ke arah kiri. Mata pasien sedikit kemerahan dan berair. Selanjutnya ada dinamis, asimetris pada bibir saat tersenyum atau berbicara, merot ke kiri, tidak mampu menutup mata kanan dengan sempurna saat mengedipkan mata,
Tidak terlihat kerutan hidung pada sisi kanan. Pemeriksaan selanjutnya itu palpasi. Permisi, Kak. Di sini suhu lokal dalam batas normal, sisi wajah bagian kanan terasa lebih keras atau terasa lebih kaku daripada sisi yang bagian kiri. Perkusi tidak dilakukan dan auskultasi tidak dilakukan. Pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan spesifik untuk pemeriksaan rasa tebal pada wajah dengan menggunakan sensabilitas pada wajah kanan didapatkan setelah dilakukan pemeriksaan kepada pasien tadi didapatkan sensasi sentuhan ringan, penilaian utuh, temperatur utuh, sentuhan rasa menurun, dan sentuhan rasa tumpul menurun. Selanjutnya manual muscle testing MMT atau otot wajah. Nama ototnya M frontalis, fungsinya mengerutkan dahi, nilainya 1. M orbicularis oculi, fungsinya menutup mata, nilainya 3. M zygomaticus major, fungsinya tersenyum, nilainya 1. M orbicularis oris, mencucu atau bersiul, nilainya 1. M procerus, mengangkat tepi lateral cuping hidung, nilainya 1. M buccinator, merapatkan bibir, nilainya 1. M depressor septi, menarik hidung ke bawah, nilainya 1. M corrugator supercili, menggerakkan kedua alis mata, nilainya 1. M nasalis, mengembangkan kempiskan cuping hidung, nilainya 1. M depressor labii inferior, menarik bibir ke bawah, nilainya 1. M mentalis, menarik ke atas ujung dagu, nilainya 1. Dan N platisma, meregangkan kulit leher, nilainya 1. Pemeriksaan selanjutnya itu skala Ugovis. Setelah tadi dilakukan pemeriksaan, saat diam atau istirahat 50 kali 20% sama dengan 10, mengerutkan dahi 40 kali 10% sama dengan 4, menutup mata 70 kali 30% sama dengan 21, tersenyum 30 kali 30% sama dengan 9, bersiul 30 kali 10% sama dengan 3, jumlah 47 poin. Selanjutnya diagnosa fisioterapi. Yang pertama ada impairment, adanya rasa tebal-tebal pada wajah bagian kanan. Yang kedua, adanya kelemahan pada otot-otot wajah kanan. Yang ketiga, adanya penurunan fungsional wajah. Selanjutnya ada functional limitation, adanya penurunan kemampuan fungsional dalam melakukan aktivitas sehari-hari, seperti kesulitan saat hendak minum atau berkumur karena tumpah pada sisi mulut bagian kanan, kesulitan saat makan karena makanan terkumpul di dalam mulut sebelah kanan. Selanjutnya disability, adanya penurunan rasa percaya diri pada saat bergaul di lingkungan masyarakat karena adanya gangguan ekspresi wajah, sehingga pasien tidak pernah lagi mengikuti acara-acara di tempat tinggalnya. Rencana fisioterapi, di sini ada tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Tujuan jangka pendeknya mengurangi rasa tebal-tebal pada sisi wajah bagian kanan. Yang kedua, meningkatkan nilai kekuatan otot-otot wajah kanan. Yang ketiga, meningkatkan fungsional wajah. Tujuan jangka panjangnya melanjutkan tujuan jangka pendek. Yang kedua, meningkatkan aktivitas fungsional semaksimal mungkin, seperti makan agar tidak memukul pada sisi yang lesi, minum atau berkumur agar tidak bocor, serta meningkatkan kepercayaan diri pasien. Selanjutnya, tindakan fisioterapi. Di sini ada teknologi alternatifnya menggunakan infrared, tapi itu harus dilakukan dengan persetujuan antara pasien dengan sang fisioterapi sendiri. Yang kedua, edukasi. Yang pertama, pasien disarankan untuk kompres air hangat setiap pagi dan sore hari. Yang kedua, pasien disarankan untuk tidak tidur di lantai tanpa menggunakan alas atau bantal, dan jangan menggunakan kipas angin secara langsung atau menerpa wajah. Yang ketiga, pasien disarankan melindungi mata dari terpaan debu angin secara langsung untuk menghindari terjadinya iritasi. Yang keempat, pasien diajarkan untuk melatih gerakan-gerakan di depan kaca, mirror exercise, seperti mengangkat alis dan mengerutkan dahi ke atas, menutup mata, tersenyum, bersiul, menutup mulut dengan rapat, mengangkat sudut bibir ke atas, dan memperlihatkan gigi-gigi.
mengembang kempiskan cuping hidup, mengucapkan kata-kata labial seperti L, M, N, dan O dengan dosis minimal 4 kali sehari, dilakukan 1 kali gerakan dengan 8 kali pengulangan. Yang kelima, hindari keluar malam dan pada saat keluar menggunakan helm serta memakai selayar dan masker. Rencana evaluasi yang ada 3 yang sudah dilakukan tadi. Yang pertama, evaluasi rasa tebal-tebal dengan tes sensibilitas. Yang kedua, evaluasi kemampuan fungsional otot wajah dengan skala Ugovis. Yang ketiga, evaluasi lagi nilai kekuatan otot wajah dengan MMT otot wajah. Dan yang terakhir, prognosis. Setelah dilakukan pemeriksaan tadi, didapatkan ada koed vitamnya baik, koed sanamnya baik, koed fungsionamnya baik, koed kosmetikamnya dubia dan bonam.